Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan membahas pengumpulan data. Seperti yang ketahui bahwa pengumpulan data merupakan salah satu bagian integral dari sebuah penelitian, di mana untuk penelitian ini menggunakan beberapa tahapan pengumpulan data. Salah satunya adalah menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik kuesioner, di mana untuk kuesioner ini adalah jumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, ya, dalam arti laporan pribadi atau hal yang diketahui. Kuesioner dipandang dengan cara menjawab pertanyaan. Pertama, ini pertanyaan kuesioner terbuka, artinya si audien atau responden diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat sendiri, ya, misalnya kalimat pertanyaan itu yang panjang, ya. Tapi kalau ada satu lagi yang kuesioner yang menggunakan kalimat tertutup, ya, ini biasanya dengan tinggal memilih, ya, biasa menggunakan huruf 1 sampai 5 atau misalnya A, B, C dan sebagainya. Kuesioner dipandang dari jawaban pertama, kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. Kuesioner dipandang dari bentuknya, misalnya contohnya kuesioner pilihan ganda, ya. Yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup, ya. Jadi si audien tidak diberi kesempatan untuk menjawab secara panjang lebar. Lalu kuesioner isian yang menurut dengan kuesioner terbuka, ya, bisa menjawab secara panjang lebar. Lalu checklist, di mana daftar kuesioner tinggal membutuhkan tanda checklist pada kolom sesuai, atau ranking skala, ya, 1 sampai 5 dan sebagainya. Di mana 1 itu mempunyai nilai tertentu, 2 tertentu dan sebagainya. Lalu apa itu kuesioner? Keuntungan dari kuesioner, pertama tidak memerlukan hadirnya peneliti, ya. Jadi si peneliti tinggal membagikan kuesioner saja. Dan nanti audiens mengisi atau responden mengisi 2 atau 3 hari, diambil teman-teman, hasilnya bisa diambil lagi dan bisa diolah oleh peneliti tadi. Yang keduanya adalah dapat dibagikan secara serentak kepada responden, ya. Misalnya satu kelas kalau di kampus, ya, satu KRTA ke masyarakat, kumpulkan responden ini langsung bagikan kuesionernya. Hal itu juga kemungkinan besar bisa ditarik atau datanya bisa ketarik. Nomor 3, dapat dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing waktu senggang responden, ya. Ini dikasih waktu misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak menjawab. Dapat dibuat tersandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama. Kelemahan kuesioner ini kalau di situ ada keuntungannya atau kelebihannya, tapi ada kelemahannya untuk kuesioner. Pertama adalah responden tidak teliti dalam menjawab. Nah, ini sering salah satu kelemahan dari kuesioner. Makanya peneliti sebaiknya memberi informasi dulu kepada audien apa yang diisinya. Ini poin-poin ini apa saja terkait dengan ini. Jadi si responden bisa menjawab dengan jujur atau dengan benar. Karena kalau menjawab tidak benar, ini hasil analisisnya juga akan mengarah yang tidak benar juga. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan analisisnya. Lalu seringkali sukar cari validitasnya. Artinya kebenarannya, keabsahannya kurang valid, ya. Artinya kuesioner juga harus diukur dulu, ini valid atau enggak gitu. Karena data itu harus valid supaya bisa menghasilkan data yang tidak menyimpang gitu dari data yang sebenarnya, dari kesimpulan yang akan ditarik tadi. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja tidak jujur, ya. Ini kadang-kadang dia mengisi sesuai dengan tidak jujuran gitu. Sebaiknya kalau ngisi kuesioner, isi saja sesuai dengan diri sendiri, jangan merasa pura-pura jujur atau merasa
lurus-lurus saja padahal dia sendiri tidak baik gitu. Ya isi aja apa adanya supaya nanti kelihatan hasil. Seringkali tidak kembali terutama jika lewat pos. Makanya ini kuesioner yang lemah kalau misalnya menggunakan via online atau via menggunakan pihak ketiga. Saya sarankan sih kalau misalnya menyebarkan kuesioner langsung disebarkan oleh penelitinya. Dan kalau misalnya tidak bisa melalui pihak kedua, tapi dengan orang yang memang dipercaya, sehingga kuesioner ini bisa kembali lagi dan peneliti bisa mengolah secara cepat. Nomor 3, waktu pengembaliannya tidak bersama-sama. Nah ini kelemahannya kalau menggunakan kuesioner yang menggunakan pihak ketiga atau online dan sebagainya. Pedoman pembuatan kuesioner pertama adalah tentukan sasaran, ya sasarannya objeknya di mana, di dasar mana, kalau di tempat ya, siapa orangnya dan sebagainya. Bagaimana akan diterapkan, misalnya online, offline, ya, melalui pihak 3K atau langsung. Buatlah kata pengantar ini penting, nanti diisi di dalam kuesioner ini. Kuesioner apa gitu, kuesioner kinerja karyawan, tulis itu di depannya, di atasnya. Ya, si audien paham bahwa ini adalah kuesioner kinerja karyawan. Lalu nomor 4, urutkan pertanyaannya diurutkan supaya nanti paham dan nanti pada saat analisis tidak rumit ya, tidak si peneliti tidak melakukan kebingungan sendiri untuk mengolah datanya. Tipe pertanyaannya apa? Apakah pertanyaan pilihan ganda atau esai ya, atau skala dan sebagainya. Jawaban yang mungkin dijawab oleh responden. Pikirkan bagaimana data akan diolah, data ini kalau menggunakan apa gitu. Apakah menggunakan manual misalnya, apa menggunakan komputerisasi atau alat bantu. Sekarang banyak sekali alat bantu untuk mengolah data kuesioner ya. Ya salah satu familinya adalah menggunakan Microsoft Excel. Kaitkan pertanyaan dengan masalah penelitian ya. Pertanyaan kuesioner harus bermuara dengan masalah, ada kaitannya dengan masalah penelitian ya, karena supaya bisa menjawab tadi masalah penelitian sehingga akan memberikan solusi dari penelitian tadi. Buat pertanyaan yang sifatnya netral, jadi jangan memojokkan, jangan misalnya belah sebelah gitu. Lalu perhatikan nilai-nilai yang berlaku pada diri responden ya, jangan menyebutkan nama, jangan menyebutkan tempat gitu, objek tertentu. Dibuat dengan cara menjawab lebih lanjut dari sub-sub variabel. Ada misalnya variabel utamanya, di bawahnya ada variabel sub-subnya. Misalnya kalau kinerja karyawan misalnya pertama, nah ini ukurnya adalah loyalitas. Yang keduanya di loyalitas itu ada namanya, misalnya contohnya di sub lagi lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, sampai 10 tahun sebagainya. Terus integritas apa, kejujuran sebagainya. Ada poin-poinnya lagi selain dari poin pertama variabel utama tadi. Hindari membuat ringkasan kata yang tidak mengerti responden. Nah ini fungsinya peneliti untuk menerangkan atau memberi gambaran ini pertanyaan ini maksudnya apa gitu. Jadi si audien atau responden bisa mengisi dengan jujur tadi supaya nanti datanya valid. Dari kata-kata yang tidak umum, jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak baku ya, istilah yang dalam kata kutip sekarang mungkin anak gaul ya, ABG, karena tidak semua orang mengerti hal itu gitu. Buat pertanyaan sependek mungkin, jangan membuat pertanyaan yang panjang, apalagi muter-muter pertanyaannya sehingga membuat si responden pusing menjawabnya. Buat pertanyaan sangat spesifik ya, langsung aja ke tujuannya, mengukur apa yang diukur dan bagaimana gitu. Pastikan pertanyaan dan jawaban tidak bertentangan. Hindari pertanyaan negatif ya. Tadi harus mempunyai muatan yang netral, jangan belah sebelah. Buatlah responden menjawab secara mudah ya. Kalau bisa ya menggunakan poin tadi. Perbaiki kalimat dan uraian pertanyaan dan susun kembali. Hindari salah ketik. Yang saya alami kalau membuat kuesioner ini biasanya langsung ke menggunakan kuesioner secara langsung supaya data yang diolahnya bisa ketarik langsung gitu. Ditambah dengan data yang kuesioner yang diolah dengan disebarkan dengan online supaya tambahan. Tapi
jangan dijadikan patokan kalau data question online, karena tadi takutnya tidak kembali datanya gitu ya. Sehingga kita buru-buru menunggu tiba-tiba tapi datanya tidak datang lagi, tidak datang juga. Makanya lebih baik menggunakan kuesioner secara langsung. Kalau yang online itu hanya untuk tambahan saja. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada bisa bermanfaat. Bapak Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.